Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Damayanti dengan NIM 23019361696 dari kelas LB41, nomor absen 47. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban soal ujian akhir semester mata kuliah Kalkulus 3, dosen Ibu Dwi Lisriana. Saya mengerjakan paket 1 dan menjelaskan soal nomor 1.0. Soalnya hitunglah integral lipat 3 dari integral pi sampai 0, integral z sampai 0, integral y sampai 0, sin x plus y plus z, dx, dy, dz. Lalu kita tulis lagi soalnya seperti ini. Lalu yang pertama kita integralin terhadap integral y terhadap x. Ini sin berubah menjadi min cos x plus y plus z, lalu batasnya y sampai 0, dy, dz. Lalu selanjutnya integral pi sampai 0, z sampai 0, min cos, masukin batas y ke sini, jadinya y plus z plus cos, masukin 0 ke sini juga, 0 plus y plus z, dy, dz. Lalu selanjutnya tinggal kita jabarin min cos y plus y 2y plus z 2y plus z plus cos 0 plus y plus z, dy, dz. Lalu selanjutnya kita integralin z sampai 0 terhadap y. Ini min cos karena di sininya ada 2, jadi kita pakainya setengah, jadinya min 1/2. Pakainya 1/2, jadi min 1/2 sin 2y plus z plus cos berubah menjadi sin y plus z, batasnya z sampai 0, dz. Lalu integral pi sampai 0 min 1/2 sin 2, lalu masukin batas z ke sini, jadinya 2z plus z plus sin z plus z. Lalu min 1/2 sin 0-nya masukin ke sini, 2 dikali 0, 0, jadinya sin z plus sin z juga, dz. Lalu selanjutnya integral pi sampai 0 min 1/2 kita hitung aja, 3z plus sin 2z min 1/2 sin z dz. Lalu sama dengan 1/2 dikali karena di sini ya 3, kita pakainya 1/3. Kalau misalnya di sininya 2z, kita pakai 1/2. Kalau misalnya di sininya 4z, kita pakainya 1/4. Tapi di sini 3, jadi kita pakainya 1/3 cos 3z min 1/2 cos 2z plus 1/2 cos z.
lalu batasnya pi 0 karena kita mengintegralin pi 0. Lalu jadinya 1/2 dikali 1/3, 1/6 cos 3z min 1/2 cos 2z plus 1/2 cos z, batasnya pi sampai 0. Lalu tinggal kita hitung aja 1/6 cos 3. Oh ya, kita masukin batas pi ke z nya, berarti jadinya cos 3 pi min 1/2 cos 2 pi plus 1/2 cos pi min 1/6 cos 0, masukin juga nolnya ke sini, min 1/2 cos 0 plus 1/2 cos 0. Nah, lalu tinggal kita hitung aja 1/6 cos 3 pi min 1/6, lalu dikurang 1/2 cos 2 pi 1/2 nilainya, lalu plus 1/2 cos pi min 1/2, lalu ini juga sama, 1/6 cos 0 1/6 dikurang 1/2 cos 0 1/2 plus 1/2 cos 0 juga 1/2. Lalu tinggal kita hitung saja, menjadi min 2 per 6 dikurang 2/2, lalu min 2 dikurang 6 per 6, lalu menjadi min 8/6, sederhana lagi menjadi min 4/3. Selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 1.3 soalnya seperti ini. Lalu kita lihat di sini di intervalnya akar y kurang dari x kurang dari 2, berarti x sama dengan akar y, x sama dengan 2. Lalu kita lihat di y-nya 0 kurang dari y kurang dari 4, berarti y-nya sama dengan 0, y sama dengan 4. Lalu kita buat grafiknya seperti ini. Nilai yang paling tinggi dari y-nya kan 4, lalu nilai yang paling tinggi dari x-nya itu 2. Nah, kalau y itu kita lihatnya atas sama bawah, berarti 4 sama 0. Kalau misalnya x kita lihatnya dari kanan ke kiri, berarti 2 sama 0. Nah, jadi menjadi seperti ini. Integral 4 0 akar y 2 3 dx dy, kita ubah menjadi 20 x kuadrat menjadi dy dx. Nah, jadi dy dx kenapa bisa jadi x pangkat 2? Karena dia kan dy-nya nanti nggak ada, tidak ada. Nah, jadinya harus dikuadratin menjadi x pangkat 2 gitu. Lalu kita integralin aja terhadap 0 sampai x pangkat 2. Lalu kita masukin batasannya
sama dengan X pangkat 2, Y sama dengan 0. Nah, karena si Y ini tidak ada Y, karena kan tidak ada Y, nah maka si E pangkat X pangkat 3 ini dianggap konstanta. Seperti itu. Lalu kita masukin deh batasannya. Pangkat 3 dikali X. Nah, yang 0 juga dimasukin, tetapi kan hasilnya 0, jadi tidak usah ditulis. Lalu nah, kita kan nggak tahu ya integral E pangkat X pangkat 3 itu berapa, jadi kita buat permisalan agar lebih mudah. Nah, ini pangkat yang paling tinggi itu kan X pangkat 3, kita misalin U sama dengan X pangkat 3. Jadinya kita masukin ke sini. X sama dengan 2, U sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. X sama dengan 0, U sama dengan 0 pangkat 3 sama dengan 0. Lalu jadinya integral 0 sampai 8 U dikali 1/3 dx. Nah, ini kita turunin dulu. du per dx sama dengan 3x kuadrat. Nah, lalu kita kali silang. Du per 3 sama dengan x kuadrat dx. Nah, habis itu langsung kita turunin aja deh. 80 dx. Nah, habis itu 1/3 pangkat U. Kita kasih batasannya. Habis itu jadinya 1/3 pangkat, kita jabarin gitu, pangkat 8 1/3 pangkat 0. Jadinya pangkat 8 dikurang pangkat 0 per 3, jadinya pangkat 8 min 1/3. Selesai. Selanjutnya nomor 1.4, soalnya seperti ini. Jadi yang ditanya itu pusat laminanya. Nah, pertama-tama kita harus gambar grafiknya. Ini grafik hiperbola seperti ini. Grafik hiperbola ini adalah Y sama dengan 4 min X kuadrat. Lalu jadi laminanya itu grafik yang kita arsir ini, yang sudah kita arsir. Nah, karena dibatasi oleh parabola dan sumbu X gitu. Dan kita pertama-tama cari batasannya dulu. Nah, batasan Y itu atas sama bawah, berarti batasan atasnya itu 4 min X kuadrat, lalu batasan bawahnya itu 0. Kalau yang X dari kanan ke kiri, berarti 2 sama min 2 gitu. Nah, selanjutnya kita kan ditanyanya pusat massa, berarti M atau massa lamina, rumusnya itu double integral R rho xy dx dy. Nah, M itu massa laminanya. Nah, selanjutnya tinggal kita integralin aja. Tadi kan kita udah nyari batasannya ya, berarti batasan X itu kan 2 sama min 2, lalu batasan Y nya itu 4 min X kuadrat sama 0. Lalu Y, nah Y ini di sini tuh fungsi kepadatan Y, jadi kita diganti jadi Y. Lalu dy dx. Lalu tinggal kita integralin yang 4 min X kuadrat sama 0. Kita integralin setengah Y kuadrat. Lalu kita masukin deh yang ini terhadap Y-nya, berarti Y sama dengan 4 min X kuadrat, Y sama dengan 0 dx. Lalu tinggal kita masukin aja ini, masukin ke Y-nya, berarti jadinya
16 min 8x kuadrat plus 4x x pangkat 4 min 1/2 dikali 0 kuadrat dx. Oh, gak kelihatan ya, udah. Lalu tinggal kita hitung aja 8 min 4x kuadrat plus 1/2 x pangkat 4 dx. Nah, setelah itu kita integralin lagi yang ini, jadinya 8x min 4/3 x pangkat 3 plus 1/10 x pangkat 5. Lalu kita masukin lagi batasannya. Nah, seperti ini. Lalu tinggal kita hitung aja 8 kali 2 min 4/3 dikali 8 plus 1/10 dikali 32. Lalu 8 dikali min 2 kurang 4/3 dikali min 8 plus 1/10 kali min 32. Nah, setelah itu tinggal dihitung 16 min 32/3 plus 32/10 plus 16 kurang 32/3 plus 32/10. Lalu 32 min 64/3 plus 32/5. Hasilnya sama dengan 256/15. Nah, selanjutnya mx sama dengan double integral y rho dikali x y dx dy. Nah, ini double integral y-nya kita kaliin fungsi kepadatan. Jadinya kita masukin ya yang tadi udah dimasukin, 2 min 2 4 min x kuadrat 0. Lalu kan dikali kepadatan. Nah, jadinya dikali y karena dikali fungsi kepadatan, berarti y kali y dy dx. Nah, lalu tinggal kita masukin aja deh 2 min 2 1/3 y pangkat 3. Lalu kita masukin integralnya 4 min x kuadrat y sama dengan 0 dx. Nah, lalu tinggal kita hitung aja. Ini masukin ke sini. Jadinya 64 kurang 48 x kuadrat plus 12 x pangkat 4 dikurang x pangkat 6 dikurang 1/3 0 pangkat 3 dx. Nah, setelah itu tinggal dihitung aja, 64 dikurang 16x kuadrat plus 4x pangkat 4 dikurang 1/3 x pangkat 6 dx. Seperti ini. Habis itu, nah udah kan, lalu kita integralin lagi nih si 2 sama min 2, jadinya 64/3 salah 64/3 x dikurang 16/3 x pangkat 3 plus 4/5 x pangkat 5 kurang 1/21
X pangkat 7, lalu masukin lagi yang ininya, jadinya X sama dengan 2, X sama dengan min 2. Lalu tinggal kita hitung lagi, 64/3 dikali 2, 16/3 dikali 8+1, salah, plus 4/5 dikali 32 dikurang 1/21 dikali 1/28, lalu dikurang 64/3 dikurang min 2 dikurang 16/3 dikurang min 8 plus 4/3 dikurang min 32 dikurang 1/21 1/28. Lalu tinggal dihitung aja, 1/28/3 1/28/3. Nah, ini bisa dicoret, plus 1/28/5 1/28/21 plus 1/28/3 1/28/3 plus 1/5 min 1/28/21. Ini coret-coret. Lalu hasilnya 256/5 min 256/21. Hasilnya menjadi 4096/105. Selanjutnya MY sama aja kayak MX, double integral X pro dx dy. Nah, karena dia double integral X, makanya dikali fungsi kepadatan X, jadinya integral min 2 sampai 2 4 min X pangkat 2. Nah, makanya dikali X ini ya, dy dx. Nah, selanjutnya tinggal kita integralin aja. 1/2 X y kuadrat, masukin batasan y 4 min X pangkat kuadrat pangkat 2 dx. Nah, lalu 2 jadinya 1/2 X dikali 16 dikurang 8X kuadrat plus 4 plus X pangkat 4 dikurang 1/2 dikurang 1/2 X kali 0 dx. Nah, selanjutnya tinggal dihitung aja, 8X 4X pangkat 3 plus 1/2 X pangkat 5. Nah, setelah itu udah kan, kita integralin lagi nih yang X nya terhadap X, berarti jadinya 8/2 X pangkat 2 4/4 X pangkat 4 plus 1/12 X pangkat 6. Lalu masukin deh batasan X nya, X sama dengan 2, X sama dengan min 2. Lalu jadinya 8/2 dikali 4 dikali 16 plus 1/12 dikali 64 dikurang 8/2 4 min
16 plus 1 per 12, 64 kali. Nah, terus jadinya hasilnya 0 karena sama. Nah, setelah itu jadinya kesimpulannya X bar sama dengan rumusnya, kita cari koordinatnya untuk pada titik berapakah pusatnya. Nah, kita pakai X bar, rumusnya MY per M sama dengan MY nya kan tadi 0 nilainya, terus M nya itu 256 per 15 sama dengan 0. Nah, terus Y nya, Y bar, rumusnya itu MX per M, kebalikannya nih. Nah, terus MX nya kan 4096 per 105 per M nya 256 per 15. Ya, habis itu jadinya dihitung 4096 per 105, balik deh, kali 15 per 256. Lalu ini coret aja, 7, ini juga bisa dicoret, 16, jadinya hasilnya 16 per 17. Nah, maka pusat masanya, laminanya adalah 0,16 per 17. Selesai. Sekian video mengenai penjelasan jawaban soal ujian akhir semester mata kuliah kalkulus 3. Mohon maaf bila ada pengucapan kata yang salah. Sekian dan terima kasih.